Orang-orang di kota ini sangat tidak beruntung. Seumur hidup mereka hanya bisa makan sarden. Ada banyak cara untuk makan. Goreng, panggang, rebus, ditambah bumbu, dibungkus permen. Bisa juga buat smoothie ikan. Bahkan susu bayi. Gunakan juga ikan sarden untuk membuatnya. Ya ampun, ini sangat menyedihkan. Tapi untungnya di kota ini ada anak laki-laki yang suka penemuan. Ketika dia di sekolah dasar, dia menemukan cat semprot untuk sepatu. Memecahkan masalah mengikat tali sepatu anak kecil. Semprotkan sedikit di kakinya. Mampu membungkus 2 kaki. Tapi penemuan ini, ada kerugian besar lainnya. Itu tidak bisa dilepas. Daya tahan sepatu ini juga sangat lama. Bahkan di gigi. Gunakan obeng untuk membongkar. Atau gunakan batu untuk menghancurkan. Maka itu masih tidak masalah. Rasanya lebih kuat dari armor Iron Man. Tapi bocah Flynn untuk penemuan kali ini. Tapi tolak dirinya sendiri. Untungnya, ibu anak laki-laki itu mencerahkannya. Juga memberinya mantel ilmuwan putih. Hal itu membuat sang anak terus bertahan dalam mengejar mimpinya. Dia bertekad untuk menjadi penemu hebat. Tapi mengacaukan seluruh kota tidak bisa damai. Di usia 8 tahun. Dia menemukan TV berjalan. Menyebabkan tingkat orang rabun jauh meroket. Kemudian dia menemukan obat untuk kebotakan. Hanya 1 tetes. Mampu mengubah seluruh kepala menjadi bola berbulu. Pada hari dia lulus. Dia menemukan burung tikus. Tikus ini tidak keluar begitu saja dari kandang. Akan tetapi bisa terbang. Bahkan mencuri makanan dengan tikus menjadi lebih nyaman. Sekarang untuk memecahkan masalah sarden di kota ini. Flynn memutuskan untuk menciptakan mesin makanan. Tujuannya adalah untuk membawa kebahagiaan bagi orang-orang di kota. Yang pertama adalah menggambar grafik nanometer. Langkah kedua adalah melakukan percobaan fusi nuklir. Kemudian berdasarkan hasil aktual untuk memasukkan nomor kode. Kemudian isi listrik untuk mesin. Langkah terakhir adalah menuangkan air murni. Atur urutan pembuatan hamburger. Lalu letakkan tangannya di bawah mesin dan tunggu. Bentuk hamburger benar saja sudah muncul. Tapi sekarang tiba-tiba listrik padam. Ternyata listrik ada di rumahnya. Tidak dapat menahan kekuatan mesin. Flynn membawa mesin itu ke pembangkit listrik. Dia ingin menggunakan listrik dari pulau kecil ini. Biar memberi makan untuk mesin ini. Tetapi pada saat dia menunggu dengan penuh semangat. Jumlah listrik yang sangat besar. Buat mesin tiba-tiba terbang. Buat garis yang indah di udara. Lalu terbang lurus ke langit. Bukan hanya eksperimen yang gagal kali ini. Dan bahkan mesinnya juga hilang. Flynn menatap laut dengan tatapan patah hati. Dengarkan suara aliran air. Pada saat itu, sebuah kue jatuh ke laut. Lalu ada sesuatu yang lain. Jatuh di tempat sampah. Saatnya Flynn melangkah lebih dekat. Tanpa diduga, itu sepotong keju. Dia menatap langit dengan terkejut. Ya ampun. Jadi mesin makanan terbang ke langit. Menyerap sejumlah besar air di awan. Berubah menjadi awan 7 warna yang indah. Hamburger yang tak terhitung jumlahnya. Jatuh dari langit. Eksperimen Flynn berhasil. Pada saat yang sama penduduk kota juga benar-benar kagum dengan pemandangan ini. Siapa yang tidak suka hujan hamburger yang lezat ini? Akhirnya mereka tidak perlu makan sarden lagi. Flynn juga berkat itu. Yang menjadi orang terkenal di kota. Lihatlah wajah memuja semua orang. Kepercayaan diri Flynn meledak. Dia memutuskan untuk terus meneliti mesin makanan. Ini membuat orang-orang di pulau itu sangat bahagia. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebuah bencana mendekat. Orang-orang di pulau ini sangat senang. Setiap pagi akan ada hujan telur dadar yang jatuh. Di banyak tempat, bahkan ada hujan smoothie. Siang adalah hujan steak kaki ayam. Setelah makan siang akan ada permen pelangi. Dan kue donut manis. Ada juga es krim salju di area yang luas di malam hari. Buat anak-anak kecil senang. Orang-orang di kota bahkan tidak pergi bekerja. Juga tak khawatir kelaparan. Ikuti saja ramalan cuaca. Lalu pergi keluar dan tangkap hujan makanan.
Ini semua adalah mahakarya Flynn. Dia mengandalkan penemuannya dan menyebabkan restoran di kota tutup. Bahkan jika makanannya terlalu banyak, jangan khawatir. Flynn bahkan menemukan mesin pembersih. Kumpulkan semua sisa makanan, lalu buang di tempat jauh. Flynn telah menjadi pahlawan kota. Bahkan wali kota datang untuk mencarinya untuk bekerja sama. Dia memberitahunya, mereka akan ubah kota menjadi kiblat makanan. Menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi. Pada saat semua orang merasa bangga dengan kesuksesan Flynn. Ayah Flynn penuh emosi. Dia adalah pekerja tradisional. Dia berpikir bahwa dia tidak bekerja, tetapi hanya menikmati, akan menyebabkan kerusakan pada akhirnya. Dia bahkan menyuruh Flynn untuk mematikan mesin makanan. Tapi Flynn kesulitan mendapatkan persetujuan orang lain. Bagaimana dia bisa menyerah begitu mudah? Pendapat ayah dan anak berbeda. Hanya saja Flynn tidak menyadarinya. Hidangannya secara bertahap berubah. Sampai dia pulang, dia hampir tertabrak hotdog yang jatuh. Baru sekarang dia mengetahuinya. Entah sejak kapan, ukuran makanan menjadi 2 kali lipat. Dia buru-buru membawa hotdog untuk meneliti. Mendeteksi tekstur molekuler dalam makanan. Telah terjadi mutasi. Bahan lebih aktif dari sebelumnya. Flynn membawa informasi ini ke wali kota. Tapi dia tampak sangat bahagia. Makanan menjadi lebih besar. Bukankah lebih baik? Dia tidak sadar sama sekali beratnya masalah. Jadi di bawah kata-kata menggoda wali kota, Flynn terus memberi perintah ke mesin makanan. Wali kota berdiri di sebelahnya dan terlihat sangat jelas. Hari kemudian, festival makanan yang telah lama disiapkan akhirnya dimulai. Flynn menikmatinya sepenuhnya. Adorasi dan tepuk tangan semua orang. Ini membuat kesombongannya dipuas. Pada saat yang sama, bencana datang. Tornado spaghetti raksasa mulai tiba kota. Semua orang melihat bahaya mendekat, mulai berlari. Flynn juga berlari kembali ke lab, mau mematikan mesin makanan. Kemudian lihat wali kota bekerja di konsol. Sekarang dia benar-benar gila. Karena ambisinya, dia tidak keberatan melepaskan mesin itu dan menghancurkan konsol. Membuat Flynn benar-benar lepas kendali. Mesin makanan benar-benar kehilangan kendali. Badai makanan sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Mengamuk di seluruh kota. Sebuah ceri jatuh dari langit. Jatuh ke puncak menara makanan. Tapi itu langsung membuat seluruh menara kehilangan keseimbangan. Banjir makanan bergegas menuju kota. Semua orang hanya bisa bergegas untuk naik ke kapal. Lari menuju laut besar. Untungnya semua orang selamat pada akhirnya. Dan cuacanya sangat menakutkan. Berlari dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Menara Eiffel berubah menjadi sebuah sandwich. Jagung raksasa bergulir di tembok besar. Dan orang yang menyebabkan bencana ini memilih untuk menyerah. Bungkus dirinya di tempat sampah. Ayah yang telah mendorong putranya untuk mendapatkan kembali semangatnya. Ambil baju sainsnya. Flynn menyesali kesalahannya. Dia akhirnya mengerti kesedihan ayahnya. Akhirnya dia menggunakan otaknya lagi. Ganti mesin pembersih menjadi pesawat luar angkasa. Masih ada 3 teman lagi. Mereka selamatkan dunia bersamanya. Mengalami goncangan. Pesawat ruang angkasa melewati awan tebal. Tapi mereka melihat mesin itu dikelilingi oleh makanan. Sejumlah besar air mengalir dari atas. Kemudian berubah menjadi makanan yang jatuh ke awan. Adegan ini mengejutkan mereka. Namun, hal-hal tidak sesederhana itu. Mesin makanan telah melahirkan kesadarannya sendiri. Sebuah pizza dibagi menjadi 6 segmen senjata. Serang ke arah grup Flynn. Selama periode dikejar ketat. Mereka akhirnya mencapai pintu masuk. 3 orang melompat turun tanpa ragu. Masuk ke dalam mesin makanan. Kemudian temui lautan minyak. Hanya sedikit kelalaian. Ini akan berubah menjadi kentang goreng atau ayam goreng. Kalau mereka bisa lewat lautan minyak ini akan diselesaikan semua. Mereka ketemu lagi. Pasukan ayam bakar masih dikelilingi oleh mereka.
Teman gemuk Flynn bahkan tertelan olehnya. Kemudian mulai menari. Bocah gendut itu berhasil menguasai tubuh ayam bakar. Tanpa sadar belajar seni bela diri. Dia sendiri yang mengalahkan pasukan ayam. Dukung Flynn untuk menyelesaikan misinya. Kemudian mereka ketemu lubang di bagian belakang. Hanya melihat ke dalam. Diisi dengan potongan tajam kue selai kacang. Secara kebetulan, gadis ini alergi kacang. Flynn harus membiarkannya tetap di atas. Dan dia turun ke lubang sendirian. Tapi kekuatan gadis itu terlalu lemah. Dia tidak sengaja menyelipkan tangan. Lenganku ditusuk oleh kue kacang. Kemudian seluruh tubuhnya. Semua bengkak karena alergi. Biarkan dia cepat kembali ke mobil untuk disuntik. Flynn dengan tegas menggigit tali. Dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia akhirnya melihat mesin makanan di sini. Tapi mesin itu langsung menembakkan biji jagung ke arahnya. Cegah dia mendekat. Untungnya Flynn pintar. Dia menggunakan ekor udang dan mie sebagai kail. Saat mesin mulai berubah, dia dengan cepat melemparkan tali untuk mengikatnya. Tapi segera mesin itu lolos. Itu tidak berhenti gemetar. Ingin lempar Flynn keluar. Masih menggunakan trik terkuat yang pernah ada. Pada saat ini, Flynn tiba-tiba melihat ke arah kakinya. Dia dapat sebuah ide. Dia mengeluarkan penyemprot cat sepatu. Segera semprotkan pada pintu keluar mesin. Sumber energi besar yang tidak bisa dilepaskan. Akhirnya meledak. Awan tebal yang menutupi kota-kota juga berangsur-angsur menghilang. Bencana menutupi tempat ini. Dipecahkan oleh Flynn. Ketika pesawat kembali ke bumi, semua orang mengira Flynn sudah mati. Semua orang sangat sedih. Pada saat ini, sekawanan burung tikus terbang di atas. Bawa Flynn ke tanah dengan selamat. Pada saat ini dia akhirnya diakui oleh ayahmu. Menjadi pahlawan di hati warga kota. Film ini terlihat sederhana. Tapi itu mengandung filosofi yang mendalam. Hidup terlihat sangat baik ketika tanpa melakukan tapi cuman menikmatinya. Tapi ada kesalahan besar. Yang pertama adalah orang akan menjadi semakin malas. Yang kedua adalah tidak tahu bagaimana menghargai. Dan ini semua akan menjadi bencana untuk manusia. Hanya ketekunan, usaha, sabar, baru layak mendapatkan kehidupan yang baik.